Halo warga kampus Magenta. Ngobat kembali lagi dengan membawa informasi terkini mengenai update sarana prasarana kampus, perpustakaan, sistem perkuliahan mendatang, dan topik serupa lainnya. Penasaran? Yuk simak video berikut. Jadi terkait untuk website perpustakaan yang memang itu berisi mengenai skripsi dan koleksi ibu kita, ini semua sedang dalam proses. Nah, prosesnya ini dalam artian adalah kemarin kami sudah bertemu dengan penyedia jasa untuk electronic book, yaitu dari Cengage. Nah, Cengage inilah nanti yang akan membantu kita dalam proses pengisian electronic book yang akan bisa diakses oleh mahasiswa. Pengadaan itu pun juga membutuhkan waktu, jadi tidak serta-merta ketika kita sudah deal dengan pengadaan buku elektronik itu, kemudian mereka bisa langsung masukkan, karena ada proses administratif yang mereka memang dari penyedia, dari Cengage ini harus melengkapi seperti itu. Nah, target kami adalah dari Akademik dan Kemahasiswaan untuk semester depan, per September itu sudah bisa kita akses untuk keseluruhan. Jadi nanti Cengage itu akan ada di dalam website perpustakaan. Ini yang sedang kita upayakan supaya dari Cengage itu bisa masuk ke dalam sistem kita, sehingga nanti ketika kalian menggunakan itu langsung direct ke website fakultas, bukan ke websitenya Cengage. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk proses memasukkan elektronik skripsi itu butuh waktu. Kenapa? Karena memang yang mengerjakan itu hanya beberapa orang saja, tetapi begitu banyak hal yang harus dilakukan. Nah, ini sehingga memang kalau misalkan kalian lihat website perpustakaan itu kan baru skripsi ya, dan itu memang masih terbatas. Memang masih terbatas karena memang prosesnya itu harus ada beberapa langkah yang dilakukan. Jadi harus scanning, kemudian memasukkan kode-kode tertentu ke dalam program, setelah itu dia baru bisa diakses oleh mahasiswa. Jangan khawatir, kemarin itu di bulan April saya sudah melakukan verifikasi untuk judul-judul buku yang memang itu akan dipakai oleh kita, dan kita langgan setiap tahunnya ke Cengage seperti itu. Pengadaan ini bukunya dalam dolar. Nah, dolar, sehingga sekitar 170 juta satu tahun untuk pengadaan buku itu. Nah, itu luar biasa kan? Jadi nanti ketika ada launchingnya, saya akan melakukan sosialisasi, Akademik dan Kemahasiswaan akan melakukan sosialisasi bahwa ini mahal banget, kalian harus pakai. Jadi kalau tidak dipakai itu sayang sekali, kita akan membuang begitu banyak ratusan juta uang setiap tahunnya hanya untuk berlanggan 1000 buku. Itu hanya 1000 buku, Dan tapi kalau tidak dilakukan atau tidak diakses secara maksimal oleh mahasiswa, maka itu akan semua menjadi hal yang sia-sia. Mahasiswa itu nanti sistemnya adalah seperti dia bisa meminjam buku di perpustakaan. Jadi misalkan kalau Duta pengen pinjam buku tentang clinical psychology gitu, kita ada untuk 10 user untuk satu judul buku itu. Berarti ketika Duta minjam ya hanya tersisa 9 akses e-book untuk 9 mahasiswa. Dan itu ada waktu peminjamannya, misalkan sama seperti perpustakaan. Oke, Duta minjamnya hari ini, berarti kita kasih range waktunya 1 minggu ya untuk buku. Artinya ya bisa dipakai oleh Duta selama 1 minggu, dan nanti akan muncul email notifikasi bahwa Duta itu harus mengembalikan buku tanggal berapa. Jadi akan ada reminder seperti itu. Nah, pada saat Duta mau memakai buku itu, e-booknya itu bisa Duta coret-coret. Jadi bisa Duta coret-coret, terus kemudian ketika sudah dikembalikan dia itu akan bentuknya bersih. Jadi yang tersisa itu adalah note yang ada di Duta seperti itu. Jadi itu proses yang kita sedang lakukan sekarang untuk perpustakaan. Masih berpatokan pada surat edaran rektor ya mengenai pembatasan atau untuk perkuliahan dilakukan secara daring. Nah, dengan kondisi yang saat ini tembalang itu bukan merah tapi sudah hitam membara, ditambah dengan kamu bisa melihat situasi saat ini ya, situasi sedang kurang baik, sehingga memang kita akan mengkaji dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kecermatan bahwa pertaruhan kita itu adalah nyawa. Sama seperti ketika saya meminta kalian itu untuk masuk ke dalam lubang singa yang sudah di dalamnya itu sudah ada singa yang kelaparan. Nah, itu artinya kan kita melakukan tindakan yang sia-sia, tidak cukup penting untuk apa kita harus kaji lagi apakah itu sangat penting sekali. Kalau nggak ke perpustakaan nggak akan lulus, nggak akan bisa mengerjakan skripsi, atau ada hal lain yang kita bisa prioritaskan, yaitu keselamatan. Nah, isu utama kita sekarang adalah keselamatan seperti itu, sehingga memang di dalam kebijakan yang dilakukan oleh Akademik dan Kemahasiswaan memang belum ada kebijakan yang memperbolehkan mahasiswa untuk datang ke kampus seperti itu, apalagi untuk membuka perpustakaan, membuat mereka tinggal di dalam. Kita belum punya sarana yang cukup memadai, apalagi dengan kondisi sekarang yang bisa turut meyakinkan bahwa kalian itu akan aman seperti itu. Siapa yang bisa meyakinkan, memberikan kepastian bahwa pulang dari kampus itu nggak akan ada apa-apa? Nah, itu kita nggak paham ya seperti itu, dan kita butuh hati yang bijaksana untuk bisa melihat segala situasi ini dengan begitu cermat dan detail. Jadi jangan sampai itu akan mempengaruhi kalian, mempengaruhi masa depan kalian seperti itu. Nah, untuk informasi, sekarang situasi kampus itu sedang kurang bagus ya, situasi ini kurang bagus, sehingga memang semua disarankan untuk bekerja, belajar dari rumah. Bahkan saya sekarang ini, saya cuma beberapa jam saya di kampus terus langsung pulang, bersih-bersih dan bekerja lagi, melanjutkan dari rumah. Jadi itu untuk bisa memberikan gambaran sangat tidak amannya kondisi di Undip saat ini.
kita sudah ada dianggarkan di RKAT untuk biaya pemeliharaan, biaya rumah tangga namanya. Nah, ini yang memang harus dilakukan secara berkala. Sesuatu yang tidak dirawat kan pasti akan rusak ya, sehingga memang meskipun mahasiswa tidak ada, kemudian kegiatan sangat dibatasi, tetapi perawatan itu tetap ada dan rutin untuk dilakukan. Bahkan untuk saat ini ada beberapa sarana dan prasarana yang sedang kita giatkan penyelesaian pembangunannya ya, yaitu pembangunan kembali kubikel dosen. Jadi kita berusaha untuk efisien. Jadi dosen itu dulu kalau misalkan kalian ke kampus kan dia ruangannya gede-gede ya, dalam satu ruangan besar, terus sekat-sekat masih gede. Nah sekarang itu kita buat secara efisien sehingga semua dosen itu berada dalam satu lantai, dalam satu ruangan besar, dan ruang kosong yang lainnya itu bisa kita gunakan untuk fasilitas mahasiswa, contohnya lab audiovisual. Nah ini juga memang sedang kami koordinasikan untuk pengadaannya. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali diskusi dengan pengadaan orang-orang yang akan mengadakan laboratorium audiovisual ini, dan harapannya adalah ketika di semester gasal depan itu nanti kita bisa launching untuk kubikel dosen dan kemudian laboratorium audiovisual seperti itu. Seperti lab audiovisual ini memang menjadi fokus dari akademik dan kemahasiswaan terkait peningkatan mutu kualitas pembelajaran. Nah, kalau kalian lihat di semester ini juga itu sebetulnya kita sudah memulai. Jadi pengadaan itu sudah mulai dari tahun lalu. Alat-alatnya sudah ada yang datang dan kita menggunakan alat yang ada dulu itu untuk membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kalau kalian bisa buka di YouTube fakultas itu semua sudah ada tuh, dosen-dosen melakukan memberikan satu materi perkuliahan yang diampu, kemudian di syuting dan kemudian diedit, diperbaiki audiovisualnya, dan itu bisa dinikmati oleh mahasiswa yang memang menjadi mahasiswa di kelas tersebut, atau bisa dilakukan juga dosennya bisa mengupload di Kulon seperti itu. Ya kalau protokol kesehatan itu sudah lama kita terapkan dari setahun yang lalu dan bahkan semakin ketat untuk saat ini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa punya akses untuk bisa masuk ke fakultas, dan itu pun jika dijadwal, dijata, dan memang menurut saya malah 25%, less than 25% sekarang kalau dalam kondisi seperti ini. Dan itu tidak full dari jam 7 sampai jam 4, tetapi ya memang disesuaikan dengan kebutuhan tiap masing-masing unit seperti itu. Itu memang dilarang dengan bold merah gitu, tanda besar gitu, pentung-pentung dilarang ke kampus seperti itu karena memang kondisinya sedang tidak aman. Kalau dari protokol kesehatan sendiri, setiap orang yang masuk itu dicek suhunya, kemudian dicatat ya, siapa mencatat keluar masuk orang-orang termasuk dengan suhu yang dicatat pada saat itu, sehingga ketika ada terjadi sesuatu kita dengan mudah mempresi. Ya, kalau untuk kondisi sekarang itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor ya di beberapa pertemuan termasuk di kegiatan pengukuhan kemarin, itu memang Undip masih merencanakan untuk online, jadi full online seperti itu. Kita belum melihat ke arah akan dilakukan blended atau bauran atau full luring. Jadi belum ada wacana seperti itu. Untuk sementara saya bisa menyampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwa kita semester gasal itu sejauh ini tetap online. Terobosan dan inovasi itu tentu saja harus kita lakukan ya, apalagi melihat kondisi di mana perkuliahan terutama untuk di S1 itu seharusnya itu sudah bisa beradaptasi dengan baik dengan kondisi online seperti ini. Tetapi memang ada beberapa laporan dari lapangan gitu ya yang menyampaikan bahwa masih banyak misalkan gangguan jaringan, kemudian terlempar dari Teams, itu pasti masih ada. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana mensiasati itu menjadi suatu hal yang bukan menjadi kendala utama. Ada juga usulan sebetulnya, salah satu inovasi kita itu adalah media pembelajaran, jadi audiovisual seperti itu ya yang sudah dilakukan di semester genap ini. Ada lagi usul, ya memang mungkin kita akan mengkaji bersama apakah kuliah itu memang harus dilakukan secara betul-betul on cam, karena yang terjadi adalah ketika presentasi, ketika mengajar pun, ya itu sebagian besar itu hanya mendengarkan suara gitu. Nah, kita sangat concern dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter, attitude dalam berkomunikasi. Banyak sekali isu-isu tentang manner, attitude, karakter ketika kita berdiskusi secara virtual gitu. Misalkan mahasiswa presentasi gitu, dia sedang menyetir. Kemudian mungkin saja dosen juga melakukan itu sambil tiduran. Nah, itu kan hal-hal yang kita, kalau menurut saya ini adalah learning loss kita gitu. Jadi kita hilang hal-hal yang dulu kita banggakan di psikologi. Kita boleh berbangga bahwa mahasiswa kita itu termasuk yang attitude-nya bagus banget, karakter dia oke banget. Tetapi itu jadi loss ketika kita melakukan pembelajaran online, semuanya ya terserah sakarpe gitu, mau pakai apa segala macam itu terserah gitu kan. Tetapi enggak untuk di fakultas kita. Kalau untuk Kulon, saya pikir universitas sudah sangat maksimal ya, bahkan memang ada helpdesk, meskipun memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ada masukan-masukan yang memang akan dijadikan saran untuk perbaikan ke depan, bahwa sudah mengirimkan email ke helpdesk tapi sudah lama mengirimkannya dan belum direspon, sedangkan kuliah terus berjalan seperti itu. Nah, komunikasi adalah hal yang paling krusial dalam masa virtual seperti ini dulu. Ya, artinya berarti kita harus membangun komunikasi yang solid dengan dosen pengampu, dengan format, kemudian dengan universitas, dengan BEM dan Senat. Sinergi ini yang kita butuhkan, solid ini yang kita butuhkan.
lakukan supaya kalau ada apa-apa itu bisa langsung dikomunikasikan seperti itu. Juga masukan saya buat adik-adik mahasiswa semua bahwa kita harus meluaskan toleransi kita. Itu adalah salah satu bentuk adaptasi yang bisa kita lakukan. Dulu seperti ketika fase offline, kita ada keluhan apapun ke akademik langsung bisa ada Mas Afak, ada Mas Mo, ada Bu Rata, ada Mbak Nira. Sekarang Mbak Nira cuma satu, handphonenya satu, harus melayani 1.000 mahasiswa. Nah itu kan lama-kelamaan HP Mbak Nira juga jadi error kan. Syukur-syukur Mbak Nira udah jadi error gitu, cuma HP-nya aja yang jadi error. Nah hal-hal ini yang memang kita tuh terus-menerus masih harus beradaptasi seperti itu. Ini sekaligus masukan karena tim Akakem itu hanya berapa orang, kamu bisa bayangin Mas Marsono, Mas Mo, kemudian Mbak Nira, Mas Afak, kemudian ada Bu Ratna, 5, Mas Tato, 6 orang untuk menghadapi ribuan mahasiswa. Dan itu HP-nya tuh masing-masing orang cuma satu. Mereka juga masih harus bekerja, kemudian masih harus ada hal lain, ada kehidupan lain sama seperti kalian, kehidupan keluarga mereka. Nah itu butuh kesabaran, butuh toleransi yang luar biasa untuk bisa prosesnya mungkin akan sedikit lebih lama dari biasanya, tetapi kita pasti bisa kok menyelesaikan itu. Kalau kita berbicara tentang BKMF, sebetulnya BKMF sudah beberapa kali kegiatan ya, UTS, UAS kemarin, dan memang ini sinergi yang sangat apik banget dengan Senat. Saya sangat terbantu dengan sinergi yang ada di kabinet ini. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dan itu memang untuk mencapai tujuan bersama. Dan saya berharap ini kita eratkan dan kemudian kita teruskan hal-hal yang positif seperti ini. Terkait dengan asisten dan lain-lain itu bisa melakukan proses yang sudah dilakukan dulu ya. Jadi misalkan asisten menghubungi konselor, karena saya juga sudah dapat laporan dari Pak Hans ya bahwa sudah ada beberapa konselor yang memang bersedia untuk membantu mahasiswa di konseling mahasiswa di level fakultas seperti itu. Website BKMF itu sedang proses ya, karena manpowernya itu hanya 1 duta. Tapi harus bekerja begitu banyak hal, segala macam website. Tapi kita sekarang sedang mau seminar internasional, kemudian mau summer course, itu sudah ada dalam agenda kami. Tetapi memang saya mohon maaf itu belum bisa kita maksimalkan karena begitu banyak hal yang harus perubahan-perubahan ini sangat cepat ya, kebijakan itu pun juga harus diambil secara cepat. Sehingga saya mohon kesabaran dari adik-adik mahasiswa semua. Semoga di semester depan kita sudah bisa untuk launching juga untuk website BKMF, dan saya sudah koordinasi dengan teman-teman BEM dan Senat juga. Nanti akan ada semacam di fitur-fiturnya itu yang akan bisa diisi oleh teman-teman mahasiswa, semacam infografis atau artikel-artikel pendek yang bisa ditulis oleh dosen-dosen dan kita share di website BKMF tersebut. Jadi itu salah satu program dari Akademi dan Kemahasiswaan. Jadi tahun ini kita akan punya website BKMF seperti itu. Ya, kalau dari saya ya tadi saya sudah menyampaikan apa adanya ya, semua yang terjadi di fakultas untuk akademik dan kemahasiswaan, sarana prasarana, berbagai macam kebijakan, program, inovasi, dan rencana-rencana ke depan untuk semester biasa. Harapan saya keterbukaan, transparansi yang kita lakukan saat ini itu juga nanti akan menjadi tali pemersatu ya, karena kita sekarang semua sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dulu kalian ada di sini, kita bisa saling menyentuh satu dengan yang lain secara fisik. Kalau sekarang kan yaitu kunci kita untuk tetap sholat itu adalah keterbukaan komunikasi ya tadi, dan kesabaran untuk bertoleransi terhadap situasi yang kita hadapi saat ini.